Sabar ya, saya lagi cek dulu satu lagi biar kita bisa live-nya barengan. Setting yang satu dulu. Sabar. 12.30 kan? Cara audiens menerima kita. Wah, ini topiknya keren banget. Cara audiens menerima kita. Siap. Satu-satu dulu. Sebelum kita lanjut hari ini. Checking connection. You are now live. Maju karena gue ada keperluan, jadi tanpa mengurangi esensi gue bicara hari ini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gue doain makan siang lo hari ini bergairah, senang, enak, nggak ngutang, nggak nyicil. Makan siang lo hari ini bergizi dan lo ditemanin oleh orang-orang yang lo hormatin, lo sayangin, lo seru-seruan. Makan siang lo sambil ditemenin oleh Bicara Itu Mudah yang nggak pernah stop sejak tanggal 1 Januari sampai hari ini. Kalau lagi ada kesempatan, gue pasti akan berbagi ilmu komunikasi alias public speaking. Hari ini gue seneng banget, tadi akhirnya gue ditelepon oleh sebuah brand otomotif yang sangat kondang di seluruh dunia. Dan doakan agar mereka mau meminang Bicara Itu Mudah untuk ngajarin semua supervisor senior level di perusahaannya. Jadi teman-teman, gue udah nggak bisa lagi untuk excited, gue tahan-tahan di tahun 2026 setelah 2025 begitu bersahabat dengan brand Bicara Itu Mudah. Dan ingat, hari ini ketika lo lagi denger gue live streaming, kalau nanti teman-teman kelepasan dengerin nggak sengaja fasilitatornya ngeluarin kata-kata fillers, jadi silahkan langsung, masih kelar fillernya keluar tuh, 1 jutanya jangan lupa ditransfer ke GoPay masing-masing. Sebelum kita mulai, sudah dari tanggal 1 Januari 2026 gue konsisten untuk live streaming, namun gue nggak mau di-cut oleh waktunya. Kadang-kadang gue live streamingnya jam 7 pagi, atau jam 11 siang, jam 1 siang, jam 4 sore. Ada kemarin gue live jam 10 malam. Terserah kapan gue sempatnya. Karena toh live streaming kan acara gratis juga, berbagi kan. Jadi gue nggak mau terikat oleh algoritmaan yang membuat kita semuanya pusing. Yang belum pernah ngelihat gue secara langsung, gue adalah foundernya Bicara Itu Mudah, yang kalau kesehariannya dari Senin sampai Jumat gue ngajar di berbagai korporasi. Kalau lagi nggak ngajar, otomatis gue sempatkan waktu buat live streaming. Tema kita kali ini adalah tema yang belum pernah gue sharing kepada banyak orang, karena ini dalam banget, yaitu bagaimana mengerti audiens menerima informasi yang mau kita sampaikan. Jadi gue ulang ya, bagaimana audiens bisa kita pahami apakah mereka menalar, mencerna informasi yang kita sampaikan atau enggak. Sebelum kita lanjut-lanjut, jangan lupa tap-tap di layarnya, dan jangan lupa juga untuk selalu support akun Bicara Itu Mudah, karena biasanya yang tidak kesempatan kebagian karena masih diomelin customer, masih diomelin sama atasannya, masih diomelin sama istrinya, sama suaminya, nggak sempet lihat gue live streaming. Jangan khawatir, 6 episode 6 udah gue upload di YouTube gue. Jadi silahkan ke YouTube untuk lihat dan belajar sambil lo pulang, sambil lo nanti di kendaraan umum yang belum pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Silahkan lo dengerin ilmu dari gue, karena itu untuk Indonesia bisa bicara lebih baik. Mari kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Kesempatan 30 menit ini gue mau berbagi tentang tema bagaimana memahami, apakah audiens memahami Anda. Bagaimana mengerti, apakah audiens mengerti Anda. Bagaimana memastikan audiens memastikan informasi Anda mereka terima. Seperti biasa, kalau nanti ada yang mau tanya-tanya soal gimana datengin Bicara Itu Mudah, lu bisa langsung nanti DM gue. Gue terbang dari Sabang sampai Merauke, selama harganya deal, mari kita ngajar buat Indonesia. Brand Bicara Itu Mudah adalah brand yang insya Allah tidak disubsidi oleh pemerintah. Brand ini sangat berdiri sendiri, dan brand ini
memang sangat-sangat komersil. Seperti yang gue sampaikan di berbagai live streaming gue, nggak perlu hanya belajar public speaking dengan brand Bicara Itu Mudah, karena terkenal mahalnya. Silahkan Anda boleh belajar public speaking kepada orang lain yang juga menguasai ilmunya. Seperti biasa, rendang di mana-mana. Cakep. Tukang masaknya beda-beda, oke? Kalau nanti belajar yang lain tidak nendang, lo tahu dong harus baliknya ke siapa. Gue pantun siang-siang. Baik, teman-teman, ada dua cara kita mengerti apakah pola pikir audiens saat lo presentasi, saat lo public speaking, itu mereka nerima atau enggak. Dua cara tersebut yang lo harus paham. Pertama kali, apakah Anda semua paham tipe-tipe audiens yang thinking, pemikir, widih, dikit-dikit dipikirin. Lu lagi presentasi di depan banyak orang, lu bersin, dipikirin sama audiens lo. Lu lagi presentasi di depan, lu pura-pura diam, dipikirin oleh oleh audiens lo. Lu lagi di depan, pura-puranya lu lagi melakukan sesuatu hal yang luar biasa, misalnya jumpalitan, dipikirin oleh audiens lo. Jadi, tipe audiens yang pertama adalah audiens yang pemikir. Siapa di sini yang relate kalau ketemu audiens lo, kelihatan banget wajahnya itu selalu mikir. Jadi itu bukan kesalahan mereka, karena memang ada tipe audiens ketika lo public speaking, ketika lo lagi sharing adalah mereka memikirkannya. Oke. Terus apa ciri-cirinya nih Mas Ikrar? Apa ciri-cirinya audiens yang lagi ada Om Robert. Om Robert, gue disuruh sama anak gue suruh gondrong nanti sebelum ngajar lagi ke perusahaan. Jadi selama lagi liburan katanya Om Robert, gondrongin aja papa, gondrong segondrong-gondrongnya, siap. Nanti gue baru ngajar lagi tanggal 12 Januari. Jadi sebelum itu gue akan segondrong-gondrongnya. Malah kepikiran kalau entar 12 Januari masih bisa nggak dipotong sampai gondrong banget, kita mau clear Mas Robert. Rambutnya gue mau clear, setengah kuning setengah merah. Oke, gue balik lagi. Ciri-ciri dari audiens yang kalau lo lagi presentasi, kalau lo lagi ngulik, kalau lo lagi apapun, ciri-cirinya adalah yang pertama mereka, gue ulang ya, ciri-ciri audiens yang selalu pola pikirnya pemikir atau dia selalu thinking. Yang pertama adalah dia suka banget mendebat lo. Gue ulang ya, dia suka banget mendebat lo, gitu. Ingat-ingat nih. Dia suka banget mendebat lo. Jadi kalau lo misalnya lagi presentasi di depan customer nih, atau lo lagi presentasi, nanti ya sesi tanya jawabnya gue akan buka, lo ulang lagi aja setelah semua sesi gue selesai. Sebentar kok. Jadi kalau lo lagi bicara di depan banyak orang, terus tiba-tiba nih ada orang yang raise their hands terus mendebat lo, itu artinya orang ini tipe yang berpikir. Jadi bukan salahnya, yang salah kalau lo nggak ngerti bahwa ada tipe manusia yang menjadi audiens lo yang mereka pemikir. Terus yang kedua, tipe audiens pemikir, kalau lo lagi presentasi atau public speaking di depan mereka, tipe yang kedua adalah mereka suka banget mempertahankan ide mereka. Mulai ingat-ingat ya. Bener juga nih Mas Ikrar, kemarin gue lagi presentasi nih, ada customer, ada orang di depan gue, buset. Dia bilang kalau matahari terbitnya dari barat ke timur. Gue sanggah dong, dia tetap mempertahankan idenya. Ya, itu namanya tipe pemikir. Ingat-ingat nih. Terus yang bagusnya, tipe audiens lo atau tipe orang yang lagi ngeliatin lo public speaking, kalau dia tipenya thinker atau thinking atau berpikir, mikir kalau kata calon tong, adalah orang-orang ini selalu ikut aturan main. Orang-orang ini selalu ikut aturan main. Enak kan? Jadi kalau dia udah tahu aturan mainnya, misalnya bola itu 2 kali 45 menit, nggak ada yang menang. Terus ada perpanjangan lagi 2 kali 15 menit, nggak ada yang menang. Diakhiri dengan adu penalti, dia ikut. Walaupun dia nggak setuju sama ide lo, dia nggak setuju sama pandangan lo, tapi dia ikut aturan mainnya. Asik kan? Kalau lo mulai ngerti nih, ternyata ada ya audiens atau
customers yang thinking dan berpikir. Terus ciri-cirinya lagi nih, setelah yang tadi gue kasih tahu, yaitu ikut aturan main. Umumnya orang-orang yang tipenya thinking dan berpikir, kalau itu menjadi audiens lo, adalah mereka hanya mau menerima yang masuk akal. Repot ini. Kalau dia bilang, Kak Aura Kasih cantik nggak? Terus kemudian nggak masuk akal. Yang cantik bagi dia bukan Kakak Aura Kasih. Yang cantik bagi dia misalnya si Jadi kalau lo nerima audiens, di depan lo ada orang thinking dan berpikir tipikalnya, dia hanya mau menerima yang masuk akal. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau misalnya lo lagi ngomong nih, enak banget lo, kalau kita naik mobil bannya kotak. Itu orang-orang dengan tipe yang thinker, yang berpikir, kalau dia jadi audiens lo, dia akan langsung gesekan isi kepalanya. Ini nggak bener nih, langsung dia debatin lo. Jadi kalau lo udah tahu ada tipe-tipe orang seperti ini, yang paling seru adalah kita jadi punya cara untuk mengatasi atau deal. Ingat ya, mengatasi itu bukan hanya untuk meredamkan, namun juga untuk bisa deal dan get along dengan tipikal orang yang thinker atau berpikir. Repotnya, kalau lo ketemu audiens yang atau customer di depan lo lagi lo presentasi, atau ketika lo lagi public speaking, orang-orang yang di depan lo thinker semua, tapi kitanya nih orang yang selalu mengandalkan feeling atau perasaan. Disinilah terjadi kutub utara dan kutub selatan yang bertabrakan. Jangan lupa, sebelum mana-mana, gue pengen tahu dulu lo lagi ada di mana hari ini, siapa lo, dan apa profesi lo, serta kalau mau tanya, sebentar lagi gue akan buka sesi tanya jawabnya. Terus jangan lupa selalu dukung dan support akun Bicara Itu Mudah. Oke? Gue lanjut lagi nih. Jadi Mas Ikrar, tipe yang pertama tadi, audiens gue adalah thinker atau berpikir. Yes. Hati-hati kalau Anda adalah bukan tipe orang yang thinker atau berpikir. Ingat-ingat nih. Ingat-ingat. Kalau Anda adalah tipe orang yang feeling, perasaan, masuk nih tipe audiens yang kedua yang sesuai dengan Anda, yaitu tipe yang feeling, perasaan. Masih Ikrar, gimana tuh ciri-cirinya? Gue tahu customer di depan gue atau audiens lagi ngeliatin gue public speaking, itu tipenya adalah orang yang perasaan. Oke. Kalau lo nemuin lagi public speaking, lagi presentasi, audiens lo adalah orang-orang yang peduli dengan feeling, maka satu ciri khas utama mereka adalah mereka cenderung tidak mau berdebat secara frontal. Golang ya. Kalau lo punya customer atau lo punya orang yang lagi ngomong lo presentasi dan public speaking, tapi dia tipe orangnya adalah tipe orang yang feeling atau perasaan, ciri khas yang mendalam adalah orang-orang ini menghindari debat untuk frontal. Dihindari tuh debat untuk frontalnya. Terus yang kedua, yang paling kelihatan, orang-orang ini sebelum mau merespon informasi dari isi public speaking Anda, mau merespon sharing-sharing yang sedang Anda lakukan, mau merespon presentasi yang sedang Anda lakukan, sebelum gue kesana, sekali lagi buat teman-teman yang udah nggak tahan buat datengin Bicara Itu Mudah, mau tahu berapa rate-nya, mau tahu berapa untuk in-house dengan brand termahal untuk public speaking se-Indonesia ini, jangan lupa lu DM gue sehingga lu bisa tenang, adem, nggak penisirin. Gampang, kalau kita udah kenal selalu ada yang disebut dengan HTM. Tahu HTM? Harga teman. Tapi kalau kita belum saling kenal, maaf ya, kita bukan HTM. Gue lanjut lagi. Jadi teman-teman,
Orang-orang dengan atau customer dengan tipe feeling atau perasaan ketika lu lagi presentasi atau public speaking adalah orang-orang yang selalu kalau dia mau merespon omongan lo, dia mau mendebat isi materi lo, dia selalu peduli dengan orang lain perasaannya. Apa nggak enak lo punya customer dan punya penonton yang selalu peduli perasaannya sama orang lain. Jadi ketika dia mau ngomong nih, dia mau mengcounter isi public speaking lo, isi materi lo, isi presentasi lo, dia tuh mikir dulu, gue akan menyakiti dia nggak ya? Gue akan membuat orang di depan gue feeling disrespect nggak ya? Gue akan merasa sebelum gue lanjut, jangan lupa ya, kalau gue kelepasan keluar fillernya sekali saja, silahkan tulis di kolom komentar lu mau bawa pulang GoPay cash berapa, gue transfer ke rekening lo. Ingat nih, flexing ala-ala bicara itu mudah, yaitu pantau terus. Kalau gue lagi ngomong kelepasan filler, silahkan langsung. Masih keren, filler tuh 1 juta, 2 juta, silahkan. Gue balik lagi nih. Ciri-ciri khas dari customer lo atau audiens lo yang dia adalah cirinya orang yang feeling atau perasaan adalah dia sangat sulit bilang tidak setuju, temanku. Gue ulang lagi. Dia sangat sulit, penonton ini atau customer ini atau audiens ini sangat sulit untuk bilang tidak setuju. Lu kebayang kan? Lu lagi pitching, lu lagi presentasi, terus lu udah bisa bedain nih, mana customer lo yang tipenya thinker, mana customer lo yang tipenya feeling. Berarti kan secara serunya adalah kita harus babat habis, kita harus bungkus mendalam kepada customer-customer yang punya perasaan di feeling. Karena orang-orang di feeling ini adalah orang-orang yang sulit bilang tidak setuju. Golangnya, sulit bilang tidak setuju. Terus ciri khas terakhir yang mau gue sampaikan nih sama teman-teman semua di sesi makan siang lu seru-seruan bersama Bicara Itu Mudah, orang-orang atau audiens atau customer yang lagi dengerin lu public speaking dan presentasi dan dia tipenya feeling atau perasaan adalah orang-orang yang peka terhadap isu. Enak ya tuh. Jadi nih, kalau lu lagi mau presentasi nih, lu mau public speaking, terus ada tiba-tiba audiensnya atau customer lu langsung bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak ada isu sekarang bahwa ada anak sales yang ngerti nih? Lu langsung tahu, aha, orang ini menurut yang masih kelar sharing, orang ini tipenya adalah orang feeling atau orang perasaan. Karena lo jadi tahu tipe-tipe orang feeling dan orang perasaan adalah orang-orang yang peka terhadap sebuah isu. Kalau tadi yang thinker atau pemikir, orang-orang yang tidak sensitif terhadap isu. Nah, teman-teman, dengan Anda memahami 2 hal tadi, nanti di episode selanjutnya yang ke-8, gue akan sharing tentang bagaimana kemampuan audiens bertindak. Oh ya, asik kan? Bagaimana kemampuan customer bertindak dalam ilmu komunikasi. Jadi nanti di episode besok, entah jam berapa, gue sempatnya besok, bisa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, terserah gue. Stay tune aja. Gue akan besok sharing ilmu yang gak pernah gue spill di tahun 2025, yaitu gimana sih kemampuan audiens bertindak, gimana sih pembicara atau presenter jadi ngerti bahwa, oh kalau dia gini, dia gitu, itu berarti gue harus begini, begitu. Itu lo stay tune. Nanti kalau flyernya udah keluar di sosmed, jangan lupa selalu put in your alarm biar dia bunyi-bunyi. Dan yang paling seru adalah jangan ketinggalan. Kecuali lu lagi diomelin sama istri lo, diomelin lagi sama semuanya, lo belum check outin, gue gak bisa bantu-bantu. Oke? Yuk,
Sebelum jam 1, gue punya waktu 15 menitan. Untuk semua yang mau tanya, lu tanya lagi seputar komunikasi, seputar presentasi, public speaking, branding, seputar sales. Silahkan lu tanya-tanya. Kalau nanti pertanyaan lo yang receh-receh gue jawab. Tapi kalau pertanyaan lo yang membutuhkan kelas dari Bicara Itu Mudah, sorry man, hadir di kelas gue. Silahkan lo ulang lagi kalau lo mau tanya-tanya, karena gue nggak ada waktu buat scroll-scroll layar. Lo tanya sekali lagi apa yang lo mau tanyain tentang keseruan kita menjadi seorang pembicara yang bisa presentasi, yang communication levelnya udah di atas rata-rata, yang selalu penuh percaya diri, dan yang paling seru adalah Anda bisa membantu brand Anda untuk berkembang. Silahkan, gue akan buka 1, 2, 3 pertanyaan siang ini seputar dunia komunikasi, dunia. Oke, gimana caranya biar kita lancar berbicara, Bang? Caranya yang pertama adalah jangan pernah nih, gue udah pernah sering kali gue sampaikan. Gimana caranya lancar, Bang Ikrar, kalau bicara? Pertanyaan pertama gue balikin ke lu semua adalah, kapan terakhir kali Anda melakukan live streaming? Shalalala. Gue ulang lagi ya. Kapan terakhir kali pertanyaan kalau Anda melakukan live streaming? Kalau lu sepanjang hidup lu belum pernah melakukan live streaming, belum pernah lu berani bicara karena alasan lu belepotan, karena alasan lu blank spot, percayalah, lu akan selamanya begitu. Menggunakan platform sosial media untuk live streaming adalah cara paling seru untuk menilai diri lo, apakah lo ngomongnya belepotan atau ngomongnya terstruktur. Kalau ngomongnya sudah parah banget, udah pakai filler belepotan, nabunglah untuk bisa ikut di kelas Bicara Itu Mudah. Nabung investasi. Kalau lo nggak punya duitnya, lo cari sponsor. Lo lihat tuh akun-akun yang kerjaannya suka flexing barang-barang mewah, barang-barang yang bernilai wow, lo tag di sana. Bisa nggak tolong sponsorin gue belajar di Bicara Itu Mudah? Kelas terdekat tanggal 11 Januari hari Minggu dan udah full. Bang Ikrar, gimana kalau live? Cuman karaokean? Ya kalau karaokean ya gue nggak bisa bantu. Mosok lu bisa nanya sama gue soal karaokean? Nggak bisa lah. Jadi kalau mau lancar bicara adalah salah satunya lu berguru sama orang. Nggak perlu sama gue. Kalau mau gue memang super mahal. Lu bisa cari mentor yang lain. Dan yang udah-udah, nggak ada orang yang bisa menguasai ilmu bicara tanpa dia belajar langsung dari mentor. Karena kalau lu cuman belajarnya dari sosial media nggak bisa lo kasih koreksi. Sosial media nggak bisa lo kasih pencerahan kalau lo lagi melakukan kesalahan. Sosial media itu hanya satu arah. Tapi kalau lo punya mentor, berarti lo bisa untuk berbuat salah dan ada mentornya yang akan beresin lo. Bang Ikrar, kalau ikut kelas offline-nya berapa? Kelas offline gue sebetulnya udah sering gue posting di sosial media gue. Jadi lu silahkan ntar nih sebentar lagi abis selesai lu scroll-scroll postingan gue, semuanya udah ada. Baik itu harganya, tempatnya, fasilitasnya, contoh-contoh gimana pembelajaran di kelasnya yang kagak ada slide-nya itu. Yang selalu role play, kagak ada teorinya. Kelas gue tuh terkenal kagak ada teorinya. Jadi bener-bener lu begitu masuk lu ngomong, baru gue betulin. Lu masuk ngomong, gue betulin. Lu masuk ngomong salah, gue bungkus. Sampai akhirnya kita jadi punya trauma bahwa melakukan kesalahan dalam dunia public speaking adalah nggak boleh. Jadi silahkan Kak, cek-cek di seluruh sosial medianya Bicara Itu Mudah. Udah ada rate-nya buat datang di kelas gue, atau gue datang ke Anda, atau gue online private, udah ada semua dan sering gue posting. Yes, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi seputar kelas Bicara Itu Mudah dan seputar gimana rasanya bisa bicara lancar, bisa live streaming berlama-lama tanpa teks, bisa bicara spontan, dan gue adalah orang yang selalu hadir buat memastikan teman-teman jadi berani melakukannya. Yes, sebelum jam 1, yuk digali lagi, ditulis lagi. Kalau lu masih ada pertanyaan yang seru-seruannya, gimana cara menghilangkan itu namanya filler. Jadi filler itu banyak. Pernah dengar orang ngomong filler bukan hanya
bla bla bla. Enggak, filler itu banyak. Jadi menghilangkannya memang, satu, lu bisa panjangkan nada belakang lu. Dua, lu bisa selalu ada jeda di setiap kalimat. Kalau Anda perhatikan saya ngomong, lihat, saya ngomong nggak buru-buru. Orang kalau nggak punya ilmu public speaking, ngomong itu buru-buru. Karena dia nervous. Buru-buru itu ujungnya adalah filler. Filler itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Dan lo kalau di kelas gue, satu-satunya fasilitator di Indonesia yang berani ngasih duit cash ketika fasilitatornya mengeluarkan kesalahan sekali saja filler adalah bicara itu mudah. Jadi lu bisa bayangin ya, lu masuk di kelas gue nih, lu udah bayar nih, perusahaan lu udah bayar sekian digit itu. Terus di kelas gue, lu nggak mau main handphone, lu nggak mau lihat laptop lu nggak mau lihat email lu nggak mau ngobrol, karena lu pengen memastikan orang yang lagi ngajarin lu bicara, mosok seharian nggak keluar filler sama sekali, padahal janjinya bisa dikasih lu uang cash, GoPay lu berjuta-juta. Dan orang itu lagi live streaming sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang Ikrar, gimana kalau gigi kuning? Gigi kuning, gigi lu nggak ada aja nggak masalah. Mau lo gigi lo kuning kayak, gigi lo hitam kayak, gigi lo, kecuali di giginya kita ada taringnya kayak Dracula. Itu lo boleh ragu-ragu. Terus gigi lo ada darahnya. Selama gigi lo kuning coklat nggak masalah. Orang yang nggak bergigi pun kalau dia punya ilmu public speaking itu bukan lagi menjadi suatu halangan. Makanya teman-teman, ilmu public speaking itu diremehkan semua orang. Diremehkan. Namun sampai nanti ada hari jelek yang nggak pernah ada notifnya, itulah di sana orang jadi ngerti dan menghargai ilmu public speaking. Ingat ya, gue nggak ngomong konteksnya, gue nggak ngomong materinya, tapi structure dari ilmu public speaking itu seru. Jadi orang sumbing, kalau orang sumbing, lu sumbing nggak, Kak? Pertanyaan gue, kamu sumbing nggak? Itu dulu pertanyaannya, karena kalau kakaknya nggak sumbing terus nanya on behalf orang lain, gue nggak mau jawab, karena nggak relate, kecuali kamu sumbing. Begitu. Ya, kecuali kamu sumbing. Atau ada yang nanya, Kak, kalau orang gagap, kamu gagap nggak? Gitu pertanyaannya kan begitu. Soalnya kan terkadang kita nanya sesuatu yang kita tidak ngalamin. Jadi buat apa gue jelasin? Kecuali Anda memang, kecuali Anda mewakili. Nggak bisa, Kak. Sorry ya, gue nggak mau nanya lo pertanyaan lo yang tidak on your behalf. Nggak mau gue. Karena nggak relate, percuma. Nggak relate, percuma. Oke? Yuk, kalau ada pertanyaan yang relate dengan yang lo alamin, yang lo kuasain, yang lo pengen, yang lo selalu rasakan ketika lo bicara, gue masih ada waktu 7 menitan lagi, gue akan jawab pertanyaan lo. Oke? Untuk kelas-kelas bicara itu mudah, sekali lagi kelas gue yang akan terdekat tapi sudah full house tanggal 11 Januari hari Minggu, letaknya di Hotel Park Cawang. Gue senang banget. Itu komplit seharian, memang premium rate-nya, tapi itu benar-benar seharian. Seharian akan belajar kalau gagapnya karena ingat ya Kak ya, gue bukan dokter, tapi kalau gagap lo karena kelainan dari lahir, gue nggak bisa bantu. Tapi kalau gagap lo dibuat-buat sehingga lo menjadi gagap, itu nggak apa-apa. Itu ada obatnya. Ingat ya, gagap itu ada 2 ya. Sepengetahuan gue, karena gue bukan seorang dokter. Dari lo lahir, atau lo buat-buat. Jadi, kalau yang dibuat-buat, itu kan memang akhirnya bisa menjadi gagap beneran tuh. Salah satu, sering gue ngajarin orang, pertama kali gue lihat, apakah lo punya kelainan? Kalau kelainan lo adalah gagapnya karena lo suka panik terus lo jadi gagap, itu obatnya gampang banget. Di kelas gue ajarin yang namanya The Power of Silence. The Power of Silence, ingat ya. The Power of Silence. Jadi diam, terus ngomongnya nggak usah buru-buru. Jadi kalau lo pelajari ya, orang-orang dengan kemampuan public speaking yang udah advance, itu ngomongnya selalu dia nggak buru-buru. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, murid gue udah ribuan, berbagai jenis, berbagai kalangan, berbagai umur, kecuali di atas 15 tahun, itu semua masalahnya sama. Selama ini mereka nggak pernah diajarin caranya public speaking. Oke,
Sip ya, episode ke-7 udah gue gelontorkan. Dan besok yang ke-8 di tanggal 8 Januari gue akan hadir dengan kemampuan audiens bertindak. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.